Saya ulang lagi ya, maksud sapaannya mungkin masih ada yang toilet, nggak apa-apa kita sambil menunggu. Shalom semuanya yang ada sini dan yang menonton melalui layar YouTube. Terima kasih masih setia mendengarkan pelajaran training kita di siang hari ini. Sebelum saya mulai, kita lihat lagi judul di layarnya. Kalau nanti silakan Bapak Ibu Ngadir lihat layar televisi, mari kita baca-baca sama-sama. Menjaga keamanan akun sosmed. Hacker? No way. Ya, tolong lagi, hacker? No way. Ya, jadi ketika kita menjaga keamanan akun kita, hacker itu akan 200 kali berpikir untuk menembus akun kita ya. Sebelum saya masuk ke dalam materi kita siang hari ini, yang belum follow ke akun kita boleh next slide. Silakan follow akun kami di berbagai sosmed yang ada di Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube. Kalau di layar YouTube nanti pasti Pak Gembala taruh di sini. Silakan follow kami di akun yang ada di sini sudah tertulis di sini dan melalui akun YouTube kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, kami akan berbagi informasi yang ada di Mount Hermon Church melalui khotbah, praise and worship, ibadah siang hari dan juga berbagai mujizat yang sudah dialami oleh jemaat Mount Hermon. Ya, silakan Bapak Ibu boleh menonton melalui YouTube kami. Silakan searching playlist ataupun video mana yang ingin ditonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share berbagai konten yang sudah tersedia. Terima kasih. Saya lanjutkan, Bapak Ibu semuanya, untuk menjaga keamanan akun sosmed kita. Sosmed itu tidak hanya yang berbagai platform yang ada, Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, tapi juga WhatsApp yang kita gunakan juga melalui sosial media atau jaringan sosial yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi terhubung satu dengan yang lainnya. Ya, saya langsung kepada materi kita siang hari. Materi ini lumayan membuat kita akan bekerja 2 kali untuk menjaga akun kita, tetapi 200 kali bagi hacker untuk menembus akun kita. Jadi kita pilih mana, mau 2 kali bersusah payah atau satu kali tapi hacker gampang masuk ke akun kita. Sering kali kita dengar ya, oh WhatsApp saya digunakan oleh orang lain. Tahu-tahu dia sudah menggunakan nomor ini untuk meminjam sana, meminjam sini, menggunakan nama saya. Itu ternyata sebetulnya WhatsApp kita sudah di-hack, sudah dimasuk oleh hacker. Dia bisa menembus akun kita karena kita tidak menjaga berlapis-lapis untuk WhatsApp kita. Nah, kali ini saya akan berbagi caranya gimana kita menjaga akun kita bentengi akun kita sehingga tidak mudah dimasuki oleh hacker. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk dalam perangkat yang kita gunakan. Device itu perangkat ya. Pertama yang bisa saya gunakan tips ini bisa kita gunakan, tips sederhana tapi sumbernya tidak perlu ragu karena saya ambil dari Departemen Cyber Kepolisian Republik Indonesia melalui salah satu podcast ya. Ini dari Cyber Indonesia, dia berbagi tips untuk kita. Semua bisa kita gunakan, sederhana tapi lumayan membentengi akun kita dari para hacker ya. Pertama sekali ketika kita mempunyai semua sosial media yang ada, platform digital yang kita gunakan ya. Kita selalu ada, dia selalu ketika kita download, kita registrasi, dia selalu minta password atau kata kunci. Nah, kata kunci itu penting sekali. Kita gunakan password yang kuat, yang susah diterka atau yang susah ditebak. Gunakan password yang merupakan gabungan dari huruf, boleh next, huruf, angka dan tanda baca gitu ya. Huruf, angka, tanda baca. Jangan cuma huruf saja atau menggunakan nama saja, Sutikno. Oh, gampang sekali itu dimasuki. Ya, karena rata-rata nama orang Indonesia juga banyak yang Sutikno ya. Nah, itu gampang. Jadi kita gunakan gabungan huruf, angka atau tanda baca yang ada di gadget kita. Atau gunakan kalau kita di Alkitab ini banyak sekali kata yang bisa kita gunakan sebagai password kita. Gabungan angka, huruf atau ayat-ayat Alkitab itu bagus sekali dan sepertinya susah untuk dimasukin. Kalaupun nanti ada yang mungkin sesama orang Kristen yang sama, tapi email kita berbeda gitu ya. Setiap orang mempunyai email yang berbeda. Gitu, jadi walaupun nanti kita gunakan ayat yang sama tapi email kita berbeda, jadi susah
untuk para hacker untuk menembus. Kalau saya bilang tadi 2 kali bagi kita untuk mengerjakan, tapi 200 atau 2000 kali bagi para hacker untuk masuk ke akun kita. Jadi jangan lupa untuk password gunakan gabungan huruf, angka, dan tanda baca. Ya, saya ulangi lagi, kalau di beberapa minggu yang lalu password itu kita mempunyai batas untuk mengingat, ya, daya ingat juga terbatas. Jadi kita tulis juga secara manual dan kita taruh di rumah, tidak perlu tulis di notes HP, karena ketika HP kita hilang atau HP kita dijual, mungkin kita lupa, notes kita akan terbawa untuk orang yang berikutnya. Jadi jangan sampai menulis password kita di notes HP, atau sekarang ada juga para yang menggunakan internet, menggunakan ada aplikasi khusus password ada. Cuman saya sarankan tidak, karena ketika HP kita hilang semuanya terbawa gitu. Yang tinggal kita menyesal barang kembali percuma, ya. Jadi kita juga persiapkan secara manual, tulis di kertas atau di buku, karena daya ingat kita terbatas, kita tulis manual, kita simpan aja di rumah. Ketika kita mau login lagi, masih kita mempunyai backup data di rumah, ya. Jadi jangan lupa kita juga menyiapkan secara manual, karena sosmed kita bukan cuma satu, ya, lebih dari satu, bahkan bisa memiliki 5-10 mungkin. Ya, satu platform aja mungkin bisa kita gunakan 2, 3, apalagi untuk berjualan bisa kadang-kadang sampai 3. Ya, jadi kita gunakan catatan manual untuk menulis password kita. Berikutnya ganti password secara berkala. Gitu. Jadi setiap 6 bulan atau 1 tahun kita ganti passwordnya. Kita ganti sehingga jangan selama 10 tahun passwordnya itu saja. Waduh, itu gampang sekali, karena hacker itu gampang, dia mengkombinasi nama, email, huruf, itu dia sering rajin, karena dia bisa juga pakai aplikasi yang namanya coding. Itu dia bisa mengkombinasi nama kita dan password. Jadi kalau bisa kita ganti secara berkala 6 bulan sampai 1 tahun. Ini juga biasanya berlaku untuk pengguna M-Banking. Ya, gimana Pak Ferry? Ya, kita juga selalu dihimbaukan untuk menggunakan password secara berkala, diganti selama 6 atau 1 tahun, itu berkala kita ganti. Jangan password yang sama kita berulang-ulang kita gunakan, ya. Kemudian tips yang ketiga bisa kita gunakan password yang berbeda untuk semua akun sosmed. Ya, misalnya kita mempunyai ada 4 akun sosmed. Jangan satu password untuk semua itu akun, itu gampang. Ketika dia nembus satu, semuanya dia akan masuk, ya. Terutama WhatsApp. Karena terhubung antara WhatsApp, Facebook, dan Instagram itu tergabung dalam Meta. Jadi ketika dia bisa masuk satu, semua akun kita dia akan bisa tembus, ya. Jadi gunakan password yang berbeda untuk semua sosmed yang kita gunakan. Jadi jangan satu password pakai untuk semua. Waduh, itu memudahkan sekali buat ketika dia coding semuanya bisa masuk, ya. Jadi gunakan password yang berbeda-beda. Berikutnya gunakan autentifikasi 2 langkah. Biasanya kalau di WhatsApp, ketika kita mau login, dia menanyakan kita, kamu mau pakai autentifikasi 2 factor atau verifikasi 2 factor kayak gitu. Kita yes, kita pakai 2 langkah, 2 faktor itu, sehingga WhatsApp kita tidak keamanannya berlapis, ya. Kita pakai password, kita pakai juga sidik jari atau pakai pola, itu juga bisa kita gunakan. Jadi ketika dananya kita jangan abaikan, aduh nggak ngerti, pakai aja fitur itu, ya. Karena itu akan melapisi WhatsApp kita tidak mudah ditembus. Ya, jadi orang yang bikin juga itu dia juga mempersiapkan, tidak hanya membikin tapi dia juga memberikan kita suatu kelebihan perlindungan untuk akun kita. Ya, jadi gunakan autentifikasi 2 langkah. Itu juga berlaku untuk Instagram, Facebook, YouTube, juga Telegram, ya. Dia selalu memberikan kita autentifikasi untuk 2 langkah. Nah, ketika kita login, biasanya Bapak Ibu dia akan memberikan kita kode OTP, ya, berupa angka gitu, 6 digit angkanya. Nah, itu kita jangan langsung disebar, langsung di screenshot, pasang di status. Wah, itu jangan, nggak boleh banget itu kata kunci memudahkan orang lain untuk masuk ke dalam akun kita. Jadi ketika kita sudah login, sudah masuk dan sudah settle akun kita,
OTP-nya langsung dihapus aja. Nggak usah disimpan. Itu karena itu untuk sekali pakai dan juga bisa nanti diulak-alik bisa masuk lagi orang yang berikutnya ya. Jadi jangan lupa autentifikasi 2 langkah, hapus kode OTP-nya. Itu juga biasanya kalau kita pakai m-banking juga atau kita menggunakan transaksi finansial juga sering kirim kode OTP. Itu langsung hapus, jangan langsung disebar-sebar ya. Apalagi ketika WhatsApp kita dihack orang, kode OTP itu gampang sekali akan digunakan oleh para hacker atau penipu yang menggunakan akun kita. Jadi segera hapus ketika terima kode itu, setelah digunakan langsung hapus gitu. Kemudian yang berikutnya, ketika kita mau registrasi untuk sebuah akun sosial media, selalu dia minta email. Itu penting sekali kita untuk gunakan email ini. Di setiap handphone, smartphone pasti ada emailnya, alamat emailnya yang dia minta. Itu untuk memudahkan kita pemberitahuan dari platform itu ketika terjadi yang di luar fitur atau transaksi yang kita gunakan atau fungsi-fungsi yang di luar tidak kita gunakan, dia akan mengirimkan peringatan buat kita, notifikasi buat kita. Jadi sering-sering cek email gitu. Ketika misalnya ada orang yang mau kita registrasinya misalnya dengan salah satu HP merek tertentu. Ya, misalnya Samsung misalnya ya. Samsung tipe apa begitu. Kita ketika registrasi salah satu platform melalui email, dia akan selalu mencatat device apa yang kita gunakan. Kita ingat, saya pakai HP apa ya gitu. Kita ingat-ingat. Nah, ketika ada device atau perangkat lain yang masuk untuk akun kita, dia akan mengirim notifikasi. Ini ada tipe Samsung, tipe HP ini yang masuk ke akun kamu, apakah ini benar kamu? Gitu. Dia kan biasa nanya seperti itu. Jika bukan kita report, kita lapor lagi bahwa itu bukan saya gitu. Berarti itu hacker yang masuk. Ketika itu dia akan nanya, jika ini benar kamu abaikan pesan ini, tapi begitu ini bukan kamu, lapor gitu ya. Jadi penting sekali untuk ngecek email bahwa untuk notifikasi orang lain yang menggunakan akun kita itu penting sekali ya Bapak Ibu. Jangan abaikan email yang sudah kita registrasi untuk akun sosial media. Penting sekali pun untuk transaksi m-banking juga kirim melalui email. Itu sering-sering ngecek email gitu untuk pemberitahuan jika ada sesuatu yang menyimpang dari akun kita. Ya, kemudian yang tips ke-6, menghapus history browsing data di Google, Mozilla atau Edge. Ini beberapa minggu lalu sudah ya kita belajar untuk menghapus history penggunaan. Kita sudah browsing data apa di Google, kita hapus, kita clear data. Sehingga kadang-kadang situs-situs yang kita buka itu juga memudahkan sekali orang untuk masuk. Itu juga merupakan suatu penipuan. Jadi hati-hati ketika kita browsing data di Google atau Mozilla atau Edge itu kalau bisa kita hapus, kita clear data historinya, kita buka di history, kita clear data, nanti datanya mau untuk 1 minggu, 1 hari, 1 jam atau 1 tahun, kita pilih aja all ya, all time. Jadi sepanjang yang kita browsing itu akan semuanya terhapus. Kadang-kadang situs-situs itu bukan situs resmi yang kadang-kadang ya merupakan suatu penipuan. Bapak Ibu ingat berapa bulan yang lalu Kominfo pun masukin hacker ya, jebol datanya ya. Jebol datanya termasuk data nasional pun jebol. Mungkin ada salah satu dari kita yang datanya udah jebol mungkin ya, itu harus dipulihkan lagi. Sering-sering menghapus browsing data yang di Google. Itu juga bisa salah satu kemungkinan ya. Jadi kita harus menjaga akun kita berlapis-lapis sehingga tidak mudah orang lain menggunakan untuk penipuan, menggunakan nomor kita atau nama kita. Ya, berikutnya. Tadi sebelum kita masuk ke hal-hal yang harus diperhatikan, things to notice, kita boleh coba ke autentifikasi. Saya mau bagi salah satu cara yang lain mungkin bisa Bapak Ibu gunakan di rumah. Kita balik ke slide sebelumnya dulu. Kita balik ke
Yang lain nanti bisa Bapak Ibu mungkin bisa lakukan di rumah. Tapi saat ini saya ingin kita praktek langsung ke autentifikasi 2 langkah untuk WhatsApp ya. Pasti karena sosial media yang paling sering kita gunakan adalah WhatsApp ya. Hampir 1 kali 24 jam kita selalu membuka WhatsApp. Jadi mari kita gunakan keamanan yang berlapis ya untuk WhatsApp kita. Saat ini kita mari buka ke WhatsApp masing-masing. Kita mau autentifikasi atau verifikasi 2 steps kalau di WhatsApp. Silakan buka ke WhatsApp masing-masing. Saya udah verifikasi 2 langkah belum nih gitu. Ya silakan cek buka WhatsApp. Sudah? Buka WhatsApp. Terus setting. Ya, buka WhatsApp yang di depan ya, buka WhatsApp. Sudah? Lihat ke HP-nya masing-masing, Pak, ke WhatsApp-nya masing-masing, ke WA. Terus buka nanti ada titik 3 di kanan atas. Titik 3 di kanan atas sudah? Ya. Oke, terus setting. Setelan ya, setelan. Kemudian buka ke akun ya. Ada 2 step verification, 2 langkah verifikasi. Sudah? Sudah buka? Kalau buka akun pertama ada notifikasi keamanan, kunci, ya, ya, email, terus 2 step, 2 langkah ada? Ya, buka di situ. 2 step verification. Kalau punya saya sudah verifikasi 2 langkah ya. Jadi sudah centang hijau karena saya sudah verifikasi. Kalau ada yang belum, gunakan turn on, nyalakan. Ya, kalau saya sudah centang hijau berarti saya sudah verifikasi 2 langkah ya. Nyalakan. Ada situ, jadi WhatsApp juga memberikan beberapa lapis keamanan. Ya, sudah buka? Nyalakan itu ada gambar sini, turn on dan turn off. Nyalakan atau matikan. Di sini ada ya. Di sini ada yang sini kelihatan? Kan dia kalau kita balik lagi 2 step verification, sudah 2 langkah verifikasi, sudah? Masuk ke situ, tap ke situ, nanti tampilannya nyalakan dan mau pakai pin atau pakai pola, biasanya gitu nanti dia tanya. Kalau saya pakai pin, ya pakai pin, jadi kita bikin pinnya, ya. Pertama nyalakan, step pertama nyalakan, kedua bikin pin. Jangan dimatikan Pak, jadi nanti WhatsApp-nya terlindungi. Mbak Desi boleh tolong bantu, ada yang... Ya, 2 langkah verifikasi sudah buka, sudah nanti nyalakan, sudah centang hijau, berarti sudah verifikasi 2 langkah. Pinnya diingat ya, pinnya diingat. Ya nanti sudah, ya berarti sudah ya, berarti sekarang akun kita aman. Nanti ketika ada hacker yang masuk dia akan minta PIN, hanya kita yang tahu PIN-nya itu apa ya. Atau ketika kita ganti handphone dia juga akan minta PIN ya. Kadang-kadang kita lupa ya, maksudnya PIN itu kita tulis, jadi nanti bisa kita buka lagi dari catatan manual kita ya. PIN itu memudahkan kita nanti ketika kita backup juga minta PIN. Ketika dia akan sebulan sekali dia akan minta PIN kita ya. Jadi dia selalu verifikasi 1 bulan per 30 hari itu dia selalu verifikasi PIN kita. Gitu, dia akan minta PIN ya. Karena sekarang WhatsApp sering banget dijebol, jadi WhatsApp sering meminta kita untuk selalu verifikasi PIN, menjaga keamanan akun kita. Sudah semuanya sudah centang hijau? Ya, berarti WhatsApp sekarang aman ya. Ya aman sudah, jadi Bapak Ibu gak perlu khawatir, PIN itu juga diingat, jangan nanti lupa PIN saya apa ya, nanti repot kita kalau lupa PIN-nya apa gitu ya. Cara ini pun bisa digunakan di Instagram dan juga Facebook serta Telegram ya.
Cara yang verifikasi 2 langkah ini bisa kita gunakan untuk Instagram, Facebook, dan juga Telegram. Karena sayang ketika follower kita sudah banyak sampai ribuan, terus akun kita dijebol atau dihacker, hilang. Padahal kita sudah secara organik, follower kita udah banyak, sayang kita udah bisa jualan, kita udah bisa sharing, ternyata akun kita diambil orang. Sayang kan? Ya, jadi kita harus berlapis-lapis bikin keamanan ya. Hacker itu pintar loh. Pintar. Jadi kadang-kadang kita kok dia bisa tahu ya. Justru itu karena dia pintar. Tapi kita jangan kalah pintar. Karena kita menggunakan smartphone ya. Jangan kalah pintar dari HP. Ya, oke. Sudah ya Bapak Ibu tadi contoh. Nah sekarang beberapa hal yang harus diperhatikan. Ini tips mudah yang bisa kita gunakan. Ya, things to notice. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu pengguna smartphone atau pengguna sosial media. Ya, pertama, jangan buka link atau APK yang dikirim melalui WA atau SMS. Sering ya kita terima peringatan dari Kominfo juga sering meng-SMS kita. Jangan buka, ada yang orang kirim nomor nggak dikenal, tulis tau-taunya undangan APK gitu. Ternyata saya nggak ada undangan dari siapapun, saya nggak kenal nomor ini. Kita iseng buka, siapa sih gitu ya? Iseng buka, itu langsung login ke akun kita. Jadi langsung hapus kalau nomor nggak dikenal, tahu-tahu mengirim ada yang APK belakangnya itu nggak usah dibuka, skip langsung hapus, langsung blokir langsung nomornya. Itu adalah hacker atau penipu yang mau masuk ke akun kita. Ya, Bapak Ibu jangan coba-coba iseng-iseng. Iseng pengen tahu ini dia ngirim undangan dari siapa ya gitu. Atau ini pemberitahuan apa ya, itu hati-hati sekali ya. Kominfo pun sudah mengingatkan kita jangan membuka orang yang kirim yang di belakang ada tulisan undangan.apk. Itu nggak boleh dibuka sama sekali. Atau kirim link ini dong, tolong tap link ini dong, ini tentangan ini penting nih, peringatan dini ini. Jangan sekali-sekali mencoba cari tahu ya. Mending kita langsung buka ke situs resminya. Karena di WhatsApp pun ada channel-channel resmi. Dari Kominfo, Kemenkes, BMKG, peringatan dini tentang Megatrust, semuanya ada di sana ya. Kalau misalnya Bapak sekarang kita buka lagi WhatsApp. Kita balik lagi ya ke WhatsApp. Itu ada channel-channel yang bisa Bapak Ibu buka itu secara resmi. Channel resmi memang dari beberapa departemen ataupun beberapa institusi yang memberikan kita informasi resmi ya. Kita buka ke WhatsApp ya. Kalau kita lihat di updates atau updates, maaf bahasa Indonesia di Bapak Ibu handphonenya apa ya? Kalau di ini updates apa updates Pembaruan mungkin. Pembaruan. Ya, buka ke updates. Bapak Ibu boleh buka WhatsApp-nya, buka WA-nya. Updates. Nah, itu di bawahnya ada channel-channel yang dia sarankan buat kita. Itu channel resmi ya. Channel resmi. Kita boleh buka. Kita menjadi followernya silakan. Karena ini channel resmi yang disediakan oleh institusi pemerintahan. Mbak Desi boleh yang dibantu? Boleh dibantu, ini ada yang bingung boleh bawa HP saya? Ya, WhatsApp pun, WA pun sering mengirimkan kita notifikasi, berbagai notifikasi. Kita follow aja channel-channel ini. Karena ini info resmi ya. Kita nggak usah takut bahwa ini hacker, ini info resmi. Kalau di WhatsApp ya, ini kalau saya BMKG, Liputan 6, Kemendikbud, Kementerian Kesehatan, sehingga saya bisa bisa update informasi resmi. Silakan nanti ada tanda tambah channel apa gitu. Ya. Ambil channel yang resmi aja, yang memang info resmi dari pemerintah atau institusi tertentu ya. Ya, jadi jangan percaya info-info yang beredar, mending kita langsung ke akun resminya yang dirilis oleh berbagai institusi. Kalau saya BMKG, jadi ketika ada isu Megatrust, saya bisa langsung lihat, wah ini baru isu, atau gak usah terlalu khawatir gitu ya.
Iya, ada kementerian, ada yang penting-penting aja Bu. BMKG, Kementerian Kesehatan, Kemendikbud. Isu megatrust itu kadang-kadang membuat kita khawatir. Jadi mending kita lihat ke dari kementerian langsung ya, informasi resmi dari BMKG. Ya, jadi jangan terkecoh dengan isu megatrust yang membuat kita ketakutan yang berlebihan. Ya, mending kita baca di info resmi yang dirilis oleh kementerian. Silakan lihat ke BMKG atau Kemendikbud atau Kominfo, itu channel-channel resmi yang bisa Bapak Ibu ikuti, ya. Sudah ya, Mbak Desi sudah tadi ya, sudah bisa. Oke. Kalau sudah, saya langsung ke step kedua. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah hindari menggunakan wifi publik. Misalnya kita pergi, ada wifi gratis nih di sini. Wah, itu kalau misalnya Bapak Ibu pengguna m-banking, jangan sekali-sekali menggunakan ya. Karena itu banyak sekali hacker juga yang ada di situ. Kita lihat, dia lagi sibuk main HP, bisa jadi dia salah satu hacker mau masuk ke m-bankingnya Bapak Ibu. Jadi jangan menggunakan wifi publik, apalagi pengguna m-banking ya, mobile. Ya. Seperti Bapak Ibu keluar, DKI Jakarta juga menyediakan wifi publik ya, internet gratis. Ketika Bapak Ibu login ke sana, ya saya nggak tahu itu keamanannya bisa terjamin apa tidak. Tapi sebaiknya kita berhati-hati. Nggak ada salahnya kita menggunakan kuota pribadi pun sekarang berbagai provider menyediakan kuota yang murah sih, ya. Ya, pokoknya publik ya, area publik itu sekali-sekali ketika kita pengguna m-banking, jangan gunakan wifi publik. Itu akan itu banyak orang yang mengakses di situ. Kita nggak tahu itu orang benar apa enggak. Kan tindakan berhati-hati nggak ada salahnya ya. Kita menggunakan kuota pribadi yang provider menyediakan cuma 5.000 pun juga ada. Jadi mending kita rugi 5.000 daripada kita menggunakan internet gratis tapi data kita jebol. Itu PR kita, penyesalan kita, m-banking terkuras, saldo terkuras, nangis pun tidak akan balik. Ini menjawab pertanyaan Pak Ferry, itu kayak di mana gitu kan ya. Kayak di mana itu seperti di kafe, di stasiun KRL, itu kan ada tuh wifi gratis. Seperti di restoran McD atau apa itu kan ada wifi. Di depan sini pun ya, ada di halte ya. Jadi itu maksudnya wifi publik ya. Internet. Bapak itu kayak di mana ya seperti itu contohnya. Ya Pak ya? Ya, internet gratis yang disediakan oleh berbagai layanan. Penasaran, iseng tadi kata ibu tadi saya jawab, saya tanya jawab sama dia kan, katanya nama ibu ini ya, saya bilang bukan. Terus dikeluarnya nomor rekening saya kan nomor rekening 12 kan ada kan, dikeluarin sama saldonya persis banget tuh, dia bisa keluarin itu. Iya betul kan, dari iseng kita akhirnya terkonek ke. Iya maksud kok bisa masa aku, padahal kita cuma pakai WA tadi kan, bukannya itu, dari mana dia bisa tahu ya. Nah itu tadi yang saya bilang link-link tertentu yang suka dikirim. Nah itu kita hati-hati karena sekali kita masuk dia akan terkoneksi dengan akun kita. Padahal cuma WA doang, nggak ada APK, nggak ada apa, kalau APK nggak mau. Dari WhatsApp tapi ibu buka link kan? Iya. Nah itu link itu. Saya jawab siapa ini, dari tanya jawab di situ di WA tadi. Iya, kan saya bilang hacker itu pintar Bu. Hacker itu pintar, jadi kita jangan kalah pintar, kita mau pengen tahu, kita kadang-kadang penasaran ya. Penasaran ini apa sih? Nah justru itu jebakan buat kita. Jebakan buat kita Bu, jadi hati-hati menggunakan, tadi saya bilang membuka link-link yang tidak, nomor yang tidak dikenal atau link-link yang meragukan. Ya, itu hati-hati kita menggunakan ketika kita login ke link itu akan masuk dalam circle jaringan dia untuk masuk ke akun kita ya. Jadi dia pintar. Dia akan menipu dengan berbagai cara. Tapi sebetulnya di balik itu dia sudah masuk ke akun kita tanpa kita ketahui. Itu pintarnya hacker ya. Tapi kita jangan kalah pintar gitu. Ya, jangan kalah pintar. Oke, saya masuk ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya kita log out atau keluar dari device setelah kita menggunakan terutama laptop. Ketika kita mungkin lagi nongkrong di salah satu kafe, nongkrong di salah satu kafe, kita buka
pakai laptop, terus kita menggunakan wifi di yang ada tersedia situ, terus kita lupa logout, lupa shutdown atau lupa logout dari wifi itu gampang sekali. Jangan lihat Bapak Ibu kira orang yang pakai laptop atau yang main handphone itu semuanya orang baik, belum tentu ya. Kadang-kadang itu hacker juga gitu. Ya jadi dia mencari kesempatan di antara kesempitan yang ada di dalam kafe. Jadi hati-hati ya. Kembali ke hati-hati. Di HP kita juga kadang-kadang kita buka, kita lupa logout, dan ketika HP kita hilang itu menjadi suatu bencana buat kita ya. Ketika kita buka-buka, ini kan seperti ini tampilannya ya. Kalau kita buka ini kita lupa logout. Misalnya saya tidak logout ya, seperti ini. Ini masih terbuka jendelanya, namanya jendela ya. Seperti ini kalau kita nggak buka, kita nggak buang, ini akan semuanya terpampang di HP kita. Jadi logout. Kita buang gini. Ya. Jadi ketika HP kita berpindah tangan, dia akan susah juga untuk masuk ke akun kita ya. Ataupun laptop kita kadang-kadang atau tablet, pokoknya device atau perangkat yang kita gunakan selalu logout atau shutdown setelah kita menggunakan wifi publik atau internet gratis. Ya. Berikutnya jangan mudah tergiur sama hadiah. Ini sering banget ya, sering banget. Ketika kita lagi jalan-jalan gitu, permisi Bapak Ibu, boleh mengikuti kami untuk tergabung dalam ini, ikut ini, silakan mengisi biodata, silakan mengisi nomor handphone yang Bapak Ibu gunakan, silakan gini, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sebuah payung cantik, wah payung aja beli aja gitu, gak usah. Bapak Ibu akan mendapatkan sebuah rumah tipe gini, atau akan mendapatkan asuransi ini, jangan mudah tergiur Bapak Ibu. Itu belum tentu sesuatu yang benar ya. Bukan berarti saya bilang itu saya menuduh bahwa itu enggak benar. Belum tentu ya, belum tentu. Jadi sebaiknya kita tidak mudah memberikan biodata kita. Ada ketika ada orang yang menawarkan dengan berbagai hadiah yang menarik gitu. Nanti bilang, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan ini itu segala macam ya. Silakan mengisi biodata ini Bu, kami dari yayasan ini, dari Saint UNICEF, segala macam ya. Suka ada di pinggir jalan, ada di mall-mall. Ya, ketika jalan orangnya santun menawarkan kepada kita. Wah kita pun langsung terlena, terpesona ya, apalagi cantik pakai roknya segini. Bapak Ibu langsung ya. Ya juga ada lipstiknya. Silakan Bapak, silakan Ibu, mari Bapak Ibu tergabung bersama kami, silakan mengisi biodata berikut ini. Besoknya Bapak Ibu ditelepon, kami dari telemarketing menawarkan ini, silakan link ini itu. Bapak Ibu terjebak m-banking, terkuras saldo, sisa saldo minimal 20.000. Menangis percuma Pak. Ya, itu sudah sering sekali terjadi ya, sering terjadi. Dan kita melapor ke kepolisian pun saldo kita nggak balik, cuman orang yang ditangkap. Gitu ya. Jadi kita harus juga aware dengan sekitar kita ya. Jadi saya ulangi, jangan mudah tergiur dengan hadiah ataupun ada juga pengalaman seperti ini. Orang telepon gini, saya mau mengantar paket, Bapak Ibu pesankan COD, bayar di tempat gitu ya. Bapak saya selamat siang Bapak, saya mau mengantar paket atas nama, karena dia tahu profil, dia sudah buka profil kita, dia tahu nama kita. Saya mau mengantar paket atas nama Pak Ferry. Ini pesanannya COD, bayar di tempat gitu. Bapak harus membayar sekarang. Bapak mungkin protes. Saya enggak pesan apa-apa. Tapi dia akan lebih punya banyak cara untuk mengelabui Bapak. Ini pesan benar nama Ferry. Betul Pak, saya mau ini segera bayar. Silakan langsung transaksi bayar Pak sekarang saat ini juga. Kita kan, aduh tadi saya pesan apa ya? Jangan-jangan benar saya pesan gitu kan. Sekarang dia memakai manipulasi menggunakan COD. Atau mengirim barang bayar di tempat. Bapak harus bayar transaksi saat ini juga menggunakan VA, virtual account. Langsung bayar saat ini juga harus bayar Pak. Kalau enggak paket ini hilang, paket ini itu akan hilang dalam waktu gini-gini. Itu hati-hati. Ingat-ingat tanya orang rumah. Ada yang pesan ini enggak, pesan ini enggak? Ingat-ingat lagi lihat handphone, saya pesan apa gitu. Jadi sebaiknya menggunakan memang yang resmi. Hati-hati orang yang menipu, yang menggunakan berbagai cara menelpon kita itu, dia akan lebih galak dari kita.
Dia kan gini, ya segera bayar Pak, kalau enggak ini hilang, kalau enggak gini-gini. Saya sudah pengalaman 2 kali, waktu itu saya belum pintar menggunakan internet. Saya dan suami saya, kami 2 kali, waktu itu masih bodoh sama yang namanya dunia digital ya. Internet baru masuk, sedang euforia, kami belum tahu. Jadi dari situ kami pengalaman bahwa ketika menggunakan internet hati-hati sekali. Ketika menggunakan yang namanya belanja online itu hati-hati ya. Itu juga bisa penipu, hacker. Sekali dia masuk ke akun kita, semua akun kita dia akan bisa tembus. Jadi aware juga ketika ada yang menelpon mengantar paket berupa COD atau bayar atau yang tidak COD tapi mau mengantar paket gitu. Itu bisa jadi suatu barang-barang yang ilegal ya. Hati-hati juga kita harus aware ada pesan apa, saya pesan apa secara online benar-benar kita perhatikan ya. Oke, baiklah. Saya rasa masih ada slide berikutnya. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum nanti saya tutup dan besok mungkin nanti kita akan praktek untuk minggu depan kita praktek untuk lebih verifikasi berbagai akun platform digital yang kita punya. TikTok terlalu sering, TikTok juga sering kena hacker ya, TikTok dan Instagram itu sering. Ada pertanyaan? Boleh kasih mic-nya? Kalau di itu kan grup WA kadang-kadang suka masuk tuh Bu. Grup kan WA? Ada penipuan modus kan ya. Modus penipuan melalui grup WA. Ya maksudnya kita dimasukin ke grup tiba-tiba orang. Itu gimana Bu, ada efeknya? Iya, di grup WA juga kadang-kadang ada penyusup ya. Suka ada penyusup, saya menawarkan ini blokir aja Pak orangnya. Blokir aja. Kalau misalnya Bapak nggak nyaman dengan orang-orang yang suka menawarkan, saya menjual ini, menjual itu, padahal itu mengganggu juga kenyamanan kita beraktivitas, blokir aja nomor yang menawarkan itu. Ya. Atau misalnya kalau Bapak punya WA group, Bapak sebagai admin, setting grupnya itu hanya admin yang bisa mengirim atau sender admin only gitu. Misalnya yang bikin adalah Bapak dan kita mau menyampaikan suatu informasi yang penting, saat itu gunakan admin sender only. Maksudnya hanya admin yang boleh mengirim ya. Member nggak bisa kirim chat apapun. Kalau misalnya dia juga ada penyusup, blokir aja nomor itu. Atau remove langsung dari grup. Karena mengganggu kenyamanan, menipu. Dia kadang-kadang nanti satu grup itu pinjam dulu 100 atau pinjam uang sana, pinjam sini. Seperti khotbah kita hari ini ya. Itu juga kadang-kadang juga ada gampang sekali meminjamnya. Enggak mau kerja tapi maunya minjem. Nanti dia bilang, oh minjem kan juga usaha. Usahanya males itu namanya ya. Ya ada pertanyaan lagi? Ya jadi saya sarankan kalau Bapak nggak nyaman dengan ada penyusup dan dia ngirim menawarkan ini, blokir aja Pak. Ada lagi pertanyaan? Asuransi. Ya misalnya asuransi jika kita tidak nyaman, kita langsung blokir. Kalau dia menggunakan nomor teleponnya bukan yang WA, blokir dari kontaknya langsung. Ya kadang-kadang mengganggu ya, kita lagi doa, lagi telepon bolak-balik telemarketing menawarkan asuransi dan sedikit pemaksaan biasanya. Ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, tadi verifikasi 2 langkah sudah ya. Bapak Ibu WhatsApp-nya tolong diingat PIN-nya apa, jadi ketika login lagi nanti dia akan nanya PIN kamu apa gitu. Ya, channel-channel resmi sudah ya. Hari ini tentang WhatsApp, karena itu paling sering kita gunakan 1 kali 24 jam. Sudah? Misalnya baterainya kan lagi habis kan di HP kita ngecas di tempat gym atau tempat mall gitu kan. Itu kita perlu pakai verifikasi 2 langkah, jadi dia nggak bisa masuk lihat-lihat WA kita gitu kan. Dia suka kadang-kadang suka mau iseng buka-buka gitu Bu. Kalau itu ngecas sih, kalau ngecas nggak masalah, itu aliran listrik sih ya. Kalau mau aman sih Bapak tungguin handphonenya, jangan ditinggal Pak. Ibu pakai bilang verifikasi 2 langkah itu perlu gak Bu?
Nggak usah, itu kan kalau kita orang mau masuk ke nggak bisa ngebuka. akun kita. Kalau cas kan cuman kecolokan listrik doang, aliran listrik aja. Jadi supaya aman HP-nya ditungguin Pak, jangan ditinggal. Itu jadi pencuri pun Bisa nggak kita pakai yang verifikasi 2 langkah jadi orang nggak bisa buka langsung ke WA kita? kalau itu kan kita pakai password ya. Kalau orang mau buka handphone kita, biasa kan pakai sidik jari atau pakai retina mata atau pakai PIN ya, pola. Jadi orang nggak bisa buka. Jadi Bapak jangan HP-nya dikunci gitu ya. Kalau saya pakai sidik jari, hanya sidik jari saja yang bisa membuka handphone saya gitu. Saya kunci, ini udah terkunci. Saya coba sidik jari suami saya, tolong dibuka. Tolong dibuka, dia nggak bisa buka karena hanya pakai sidik jari saya gitu. Nggak bisa buka Pak, karena hanya menggunakan sidik jari saya gitu. Jadi gunakan sidik jari biasanya sebelum kita ini suka ada Pak di fitur handphone ya. Ada berbagai sidik jari, ada yang di sini, di tombol sini, ada yang di tombol di bawah sini. Punya Nita mungkin sidik jarinya di Nita handphone sidik jarinya di sini ya, di layar depan ya. Untuk sidik jarinya. Ya, depan. Setiap tipe handphone suka beda-beda untuk menggunakan sidik jari. Kalau punya saya di tombol power, kalau yang tipenya punya Nita sidik jarinya di layar ya. Jadi tinggalkan handphone dalam keadaan terkunci dan juga kalau lagi ngecas di tempat umum ditungguin Pak handphonenya ya, jangan ditinggal. Ya, ada lagi? Punya Pak Ferry enggak pakai itu? Mbak Desi boleh tolong? Pak Ferry belum bikin kunci untuk pola untuk handphonenya. Di WhatsApp juga kita, di WA juga bisa pakai pola ya. Di setting. Untuk WA atau WA. Oh WA buka di itu. Setting. Buka di setting pengatur setelan, terus akun, two step verification atau di passkeys. Kunci ya. Nah Bapak Ibu saya rasa cukup dulu, nanti kita mau konsultasi setelah sesi ini berakhir ya. Sudah berapa? Oh ya oke. Baik, terima kasih untuk kehadirannya siang hari ini dan juga yang menonton melalui layar YouTube. Terima kasih untuk supportnya. Ya, terima kasih untuk supportnya. Jangan lupa yang menonton like, comment, and subscribe akun YouTube kami sehingga kami berkembang, Anda pun mendapatkan informasi dari kami. Jangan lupa juga untuk mengunjungi akun kami Gereja Spasi Hermon. Di sana juga banyak khotbah, banyak renungan yang bisa Bapak Ibu ikuti dan juga berbagai informasi jadwal ibadah di Mount Hermon Church, Ratu Plaza, Jalan Sudirman, Jakarta. Ya Bapak Ibu silakan follow juga akun kami di Instagram @Gereja Hermon huruf kecil, melalui Facebook Gereja Spasi Hermon dan juga TikTok gereja@gereja.hermon. Silakan follow kami, berbagai informasi dan khotbah sudah kami di-share sana melalui Bapak Gembala kami, Pendeta Dr. Insinyur Saragi. Sampai di saat siang hari ini saya mau pamit, sampai ketemu minggu depan. Odilia pamit, Tuhan Yesus memberkati.